Baik, akan saya lanjutkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dampak moneter dan fiskal terhadap stabilitas ekonomi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Siska Febriani. Materi pertama yaitu bagaimana permasalahan ekonomi negara Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini. Jadi, dalam 5 tahun terakhir, perekonomian Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan signifikan, terutama akibat pandemi COVID-19 yang dimulai pada tahun 2020. Berikut adalah identifikasi permasalahan utama yang terjadi dalam periode tersebut, dengan fokus pada resesi, tingkat pengangguran, dan inflasi diantaranya, yaitu yang pertama, resesi ekonomi, yang kedua, tingkat pengangguran, dan yang ketiga, inflasi. Selanjutnya materinya yaitu ada resesi ekonomi. Pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup drastis. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar minus 2,07%. Penurunan ini disebabkan oleh penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang membatasi aktivitas ekonomi. Akibatnya, konsumsi rumah tangga dan investasi mengalami penurunan yang signifikan, dengan konsumsi rumah tangga turun dari 5,04% menjadi minus 2,63% dan investasi dari 3,25% menjadi 1,94%. Kondisi ini berlanjut hingga tahun 2021. Meskipun ada pemulihan bertahap, pada tahun 2022 dan 2023, pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan dengan angka sekitar 5%, tetapi masih terpengaruh oleh ketidakpastian oleh global dan tantangan domestik. Dilanjutkan dengan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran di Indonesia meningkat tajam akibat pandemi. Sebelum pandemi, pada tahun 2019, tingkat pengangguran berada di angka 5,28%, namun melonjak menjadi 7,7% pada tahun 2020. Banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK atau merumahkan karyawan sebagai langkah efisiensi untuk bertahan di tengah penurunan permintaan. Data menunjukkan bahwa April 2020 sekitar 39.977 perusahaan di sektor formal melakukan PHK atau merumahkan karyawan mereka. Seiring dengan upaya pemulihan ekonomi dan program-program pemerintah untuk mendukung lapangan kerja, tingkat pengangguran perlahan menurun menjadi 6,49% pada tahun 2023. Namun, tantangan tetap ada untuk mencapai tingkat pengangguran sebelum pandemi. Selanjutnya, inflasi. Inflasi juga menjadi isu penting selama periode ini. Pada tahun 2020, Indonesia mengalami deflasi dengan tingkat inflasi terendah sebesar 1,68%, jauh di bawah target pemerintah. Namun, seiring dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan pemerintah domestik, serta harga pangan dan energi global yang meningkat, inflasi diperkirakan akan mencapai 3,19% pada tahun 2024. Kenaikan harga ini akan berdampak pada daya beli masyarakat dan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Bagaimana kebijakan moneter dan fiskal yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam menghadapi dampak COVID-19? Pemerintah Indonesia mengimplementasikan kebijakan fiskal dan moneter untuk menghadapi COVID-19. Di bidang fiskal, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Inpres nomor 4/2020 untuk mempercepat refocusing dan realokasi anggaran, termasuk dana APBN sebesar 62,3 triliun untuk penanganan COVID-19, perlindungan sosial, dan inisiatif dunia usaha. Social Safety Net diberikan melalui program PKH, KIP, dan kartu sembako, serta insentif untuk UMKM dan sektor informal. Selain itu, Kemenku menerbitkan PMK 23/2020 untuk memberikan stimulus pajak bagi karyawan dan dunia usaha. Di bidang moneter, Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar untuk mengendalikan inflasi dan memberikan stimulus untuk dunia usaha, termasuk relaksasi kredit perbankan dan investasikan kredit usaha rakyat (KUR).
data makroekonomi PDB dalam mendukung analisis. Kinerja perekonomian Indonesia dapat dilihat dari perkembangan produk domestik bruto atau PDB. PDB dengan harga berlaku menunjukkan struktur ekonomi negara. Secara umum, PDB Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Dari 2020 hingga 2023, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 3%. Namun, setelah pandemi COVID-19, antara 2021 hingga 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata mencapai 5,19%. Setiap tahunnya, ekonomi Indonesia semakin pulih setelah pandemi, dengan pertumbuhan 5,31% pada 2020 dan 5,5% pada 2023. Hasil ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil mengatasi dampak pandemi dengan baik, meskipun di saat yang sama ada tantangan global seperti kebijakan moneter ketat dari Bank Sentral Dunia dan konflik di Eropa serta Timur Tengah. Berikutnya adalah ada PDB menurut lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha menggambarkan kontribusi sektor-sektor ekonomi Indonesia. Beberapa sektor utama antara lain: yang pertama, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Itu untuk mengelola sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup atau dijual. Yang kedua, ada pertambangan dan penggalian, termasuk minyak, gas, batu bara, dan biji logam. Yang ketiga, ada industri pengolahan, yaitu mengubah bahan mentah menjadi produk baru. Yang keempat, ada pengadaan listrik dan gas, menyediakan listrik, gas, dan uap panas. Yang kelima ada konstruksi, yaitu untuk membangun gedung dan infrastruktur. Yang keenam ada perdagangan dan reparasi, menjual barang dan jasa termasuk perbaikan mobil dan motor. Yang ketujuh ada transportasi dan pergudangan, untuk mengangkut barang dan penumpang. Yang kedelapan, jasa keuangan dan asuransi, menyediakan layanan keuangan dan asuransi. Secara umum, sektor industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia antara 2020 hingga 2023. Pemulihan ekonomi pasca pandemi di Indonesia terus berlanjut dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Pada triwulan 2 tahun 2024, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta transportasi menunjukkan pertumbuhan signifikan. Kemudian ada analisis dampak kebijakan terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, kebijakan ekonomi Indonesia difokuskan pada pemulihan pasca pandemi COVID-19, stabilitas fiskal, dan pengendalian inflasi. Pemerintah meluncurkan berbagai stimulus seperti BLT, insentif pajak, dan dukungan untuk UMKM. Meskipun ada kemajuan, tantangan besar seperti inflasi, utang luar negeri, dan pengangguran tetap ada. Pandemi, inflasi global, dan gangguan rantai pasok mempengaruhi ekonomi. Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN membantu konsumsi domestik dan sektor UMKM. Namun, distribusi bantuan terkadang tidak merata. Pemerintah juga mengendalikan inflasi dengan suku bunga dan pengelolaan harga bahan pokok. Infrastruktur dan digitalisasi UMKM mendorong pertumbuhan. Meski pembiayaan besar meningkatkan defisit anggaran secara keseluruhan, kebijakan pemerintah efektif dalam pemulihan ekonomi ini. Tetapi pengangguran, inflasi, dan utang masih menjadi tantangan. Berikut adalah gambar grafik rata-rata distribusi PDB menurut lapangan usaha dalam bentuk persen pada tahun 2020 sampai 2023. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah penjelasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.